Selamat malam. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Seperti biasa, kita masih belajar latihan soal untuk persiapan ujian. Tapi karena teman-teman KPA-nya belum ada yang hadir, saya akan coba hubungi untuk memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Tadi sudah saya hubungi teman-teman KPA untuk hadir di kelas, jadi kita tunggu saja mereka masuk ke kelas ya. Selamat malam Mbak Enci, bisa dengar suara saya? Halo Mbak Enci, bisa dengar suara saya? Oh ya, malam. Untuk tampilannya bagaimana Mbak Enci? Oke? Apa kabarnya hari ini Mbak? Sehat? Gimana Mbak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini ada Mbak Hermi juga, baru masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi, apa kabar? Bisa dengar suara saya Mbak Hermi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Mbak ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi teman-teman yang lain ya. Ini baru Mbak Enci sama Mbak Hermi saja yang sudah hadir. Kita tunggu yang lain dulu. Tunggu sebentar ya. Boleh teman-teman sembari nunggu temennya sambil mengerjakan sesuatu ataupun menyiapkan makanan untuk cemilan sambil belajar juga boleh. Sembari nunggu temen. Oh, alhamdulillah Mbak udah mendingan. Alhamdulillah, kalau nggak enak badan itu cuman sehari semalam. Alhamdulillah sembuh gitu. Kemarin tuh bener-bener lemas, gak bisa ngapa-ngapain. Iya Mbak, jadi nggak tahu dari cuaca apa mungkin salah makan apa gimana. Jadi sering kayak gitu. Jadi cuman perlu istirahat. Habis istirahat alhamdulillah sehat gitu. Ini di sini lagi azan ya Mbak ya. Kita dengarkan azan dulu ya.
Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Ini sudah ada 3 orang yang masuk. Saya langsung open dulu. Saya cek dulu buat Mbak Lili. Suara saya bagaimana Mbak Lili? Terdengar di sana? Bisa dikonfirmasi Mbak Lili? Dan untuk tampilannya bagaimana Mbak? Oke ya. Ini Mbak Lili beberapa hari baru masuk sekarang ya. Kita baru jumpa ya Mbak Lili ya. Ada Mbak Aska juga, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska, apa kabar? Untuk suara saya Mbak Aska di sana jelas, dan untuk tampilannya bagaimana Mbak Aska? Oke, sembari nunggu konfirmasi dari Mbak Aska, saya open dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir untuk belajar. Iya Mbak Lili ini. Oh gitu ya Mbak ya. Oke, nggak apa-apa. Oh ya, ini ada Denaila, saya sapa dulu sekalian. Selamat malam Denaila, apa kabarnya? Gimana, sehat Denaila? Untuk suara saya bagaimana suaranya dan tampilannya? Sudah oke? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan open kelasnya ya. Oke, teman-teman, malam hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Ini hari Selasa 28 Maret 2017 ya. Bertepatan hari ini, kalau mungkin sekolah ini lagi libur ya karena tanggal merah, tapi karena kita kan online jadi oke, kita tetap belajar. Ada sebentar lagi kita sudah ujian sekolah ya. Kemarin kita sudah mengerjakan bersama sampai sampai nomor 35. Jadi hari ini kita akan dilanjut dengan latihan soal yang baru nanti kalau sudah selesai. Tapi sebelum kita latihan soal ya, kita mari berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Amin, terima kasih. Oh ya, kemarin kita sudah sampai 36 ya. Ini 36 berarti sudah ya. Berarti kita lanjut ke 37. Oke, gambarnya bisa dilihat teman-teman. Itu ada orang yang sedang apakah itu? Kalau saya lihat Waalaikumsalam Mbak. Oh, baru dengar suara saya Mbak Aska ya. Ini kalau dilihat ini sedang ini ya, pengambilan kulit kayu dan penebangan ini ya, penebangan hutan. Nah, kalimat iklan yang sesuai dengan gambar di samping adalah, dulu kita sudah pernah belajar dengan iklan. Ciri-ciri dari iklan, bahasanya singkat dan juga persuasif, artinya menarik. Jadi dia bersifatnya mengajak atau menarik khalayak ramai untuk membeli atau mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, sekarang ini ada gambar, jelas sekali ya teman-temannya gambarnya. Nah, kalimat iklan yang tepat untuk gambar di samping adalah A. Tebang hutan untuk kesejahteraan, B. Lestarikan hutan untuk kemakmuran, C. Hutanku gundul hidupku makmur, D. Hutanku merana aku bahagia. Coba, ini berhubungan dengan hutan. Nah, iklan yang tepat yang mana ini? A, B, C, D. Sambil nunggu jawaban dari teman-teman, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Maryam. Waalaikumsalam Mbak. Menyesuaikannya Mbak Maryam ya. Bagaimana suara saya? Jelas Mbak di sana di Oke. BBB. Kita sedang mengerjakan nomor 37 Mbak Maryam. Jadi ada gambar. Suaranya oke ya? Karena di sini tadi saya setting volumenya saya fullkan. Oke, teman-teman semuanya menjawab yang B. Saya anggap tepat, semuanya tepat ya.
Yang B, karena coba tebang hutan untuk kesejahteraan, ini tebang hutan untuk kesejahteraan itu sudah tidak mungkin ya. Untuk yang C dan D juga begitu, berarti yang tepat adalah yang B. Ini Mbak Maria menyesuaikan ya. Saya lanjut ke nomor 38. Oke. Kalau seandainya untuk tampilannya tidak jelas, teman-teman tinggal ini ya, konfirmasi ke chat saja ya, atau mungkin posisinya kurang geser, tinggal dikonfirmasi saja. Oke, nomor 38, perhatikan gambar berikut. Dilihat itu gambar apa? Kalimat yang tepat sesuai dengan gambar di atas adalah A. Permainan sepak bola merupakan permainan yang disukai banyak orang, baik di kota maupun di desa. Di Indonesia seperti sudah memasyarakat sampai ke pelosok-pelosok desa. Apalagi di kota, kita mengenal klub-klub ternama seperti Persija, Persib, dan PSIS. B. Permainan sepak bola merupakan permainan yang memerlukan tenaga berat. Permainan ini sering dilakukan sendiri di lapangan, di desa, atau di kota. Di kota-kota besar sekarang telah berdiri klub-klub besar. C. Permainan sepak bola merupakan permainan yang disukai banyak orang. Mbak Aska sudah jawab A ya, baik di kota maupun di desa. Di Indonesia sepak bola dimainkan di dalam rumah, pelosok-pelosok desa. Di kota juga demikian. Bahkan di kota kita mengenal klub-klub ternama seperti Persija, Persib, dan PSIS. Yang D. Permainan sepak bola merupakan permainan yang tidak disukai banyak orang, baik di kota maupun di desa. Di Indonesia, tim-tim sepak bolanya selalu kalah dengan tim negara lain. Mbak Aska yang A, Mbak Hermi A, Denaila A, Mbak Enci A. Oke, ada jawabannya lain? Mbak Mariam juga A. Oke, Mbak Lili juga A. Tepat sekali jawabannya A. Nah, alasannya di sini yang B, kenapa tidak yang B? Karena di sini ada permainan ini dilakukan sendiri. Kalau sepak bola itu tentu saja dia dimainkan secara tim ya, banyak orang ya. Yang C itu kesalahannya ada dia dimainkan di dalam rumah. Yang D, permainan sepak bola tidak disukai banyak orang. Di sini banyak orang yang bermain. Jadi yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 39. Perhatikan laporan berikut. Laporan pengamatan. Penyusun Kamarudin. Hal yang diamati persiapan kontingen Porseni SD Anak Soleh. Waktu pengamatan 12 September 2014. Tempat pengamatan Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Hasil pengamatan Stadion Gelora Bumi Jepara ramai karena banyak yang melihat persiapan pemberangkatan kontingen Porseni SD se-Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh panitia. Di sana sini tampak penjaga makanan dan mainan yang menambah sesak lapangan tersebut. Paragraf yang tepat untuk laporan di atas adalah A. Kamarudin mengamati keramaian orang yang sedang menyaksikan persiapan pemberangkatan kontingen. B. Di sana sangat ramai karena banyaknya pengunjung yang menyaksikan keberangkatan tim Kabupaten Jepara. C. Di sana sini tampak penjajah makanan dan mainan yang menambah sesak lapangan tersebut. D. Kontingen Porseni SD Kabupaten Jepara menjadi perhatian banyak penjual makanan dan mainan. Mbak Hermi yang A. Oke. Mbak Enci juga A. Mbak Lili A. Dek Naila A. Mbak Aska A. Oke. Mbak Mariam juga A. Kita bahas ya. Kamarudin mengamati keramaian orang yang sedang menyaksikan persiapan pemberangkatan kontingen. Dilihat di sini, hal yang diamati Kamarudin apa teman-teman? Yang diamati di sini, penyusun hal yang diamati. Nah, berarti kan di sini Kamarudin mengamati ya. Yang diamati adalah persiapan kontingen Porseni SD Anak Soleh.
Nah, di sini yang diamati itu keramaian orang. Jadi tepat tidak kalau seperti itu? Jadi yang diamati itu persiapan kontingennya apa keramaian orangnya? Yang mana ini? Ayo, bisa dikonfirmasi. Jadi yang diamati ini tuh persiapan kontingennya apa yang keramaian orangnya? Mbak Hermi mengganti yang D. Kontingen Perseni SD Kabupaten Jepara menjadi perhatian banyak penjual makanan dan mainan. Mbak Enci juga ikut D. Oke, ini dilihat dari hasil pengamatan. Iya benar, yang diamati itu kontingennya bukan keramaian orangnya ya, jadi kurang tepat. Oke. Oke, yang D. Sekarang yang D. Kontingen Perseni SD Kabupaten Jepara menjadi perhatian banyak penjual makanan dan mainan. Coba dipahami di sini. Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara ramai karena banyak orang melihat persiapan pemberangkatan kontingen Perseni SD se-Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh panitia. Di sana sini tampak penjajah makanan dan mainan yang menambah sesak lapangan tersebut. Nah, di sini perhatian mencuri banyak perhatian penjual. Apakah yang mencuri perhatian itu hanya penjual dan makanan? Tidak. Di sini penjual dan makanan itu tertarik karena banyaknya orang yang menonton. Nah, dia tidak tertarik dengan bukan tidak tertarik ya, kurang tertarik dengan kontingen Perseni SD-nya. Dia datang ke situ karena dia ingin menjual makanan ya dan mainan kepada orang-orang yang menonton, bukan karena dia ingin menonton kontingen Perseni itu. Nah, sekarang yang B. Di sana sangat ramai karena banyaknya pengunjung yang menyaksikan keberangkatan tim Kabupaten Jepara. Oke, di sana Mbak Aska yang B. Banyaknya pengunjung. Apakah benar di sana banyak sekali orang yang datang untuk menyaksikan tim Jepara? Keberangkatan tim Kabupaten Jepara, apakah benar seperti itu? Yang C, coba dibandingkan. Di sana di sini tampak penjajah makanan dan mainan yang menambah sesak lapangan tersebut. Yang mana ini? Coba tinggal B dan C, coba dipahami baik-baik. Di sana sangat ramai karena banyaknya pengunjung yang menyaksikan keberangkatan tim Kabupaten Jepara. Yang C, di sana di sini penjajah makanan dan mainan menambah sesak lapangan tersebut. Dek Naila yang C, Mbak Mariam yang C. Ini diganti yang C. Bisa saya diberikan alasan kenapa kok yang C bukan yang B? Bisa saya diberikan alasan kenapa memilih yang C bukan yang B? Saya tunggu jawabannya. Kenapa kok milih yang C bukan yang B? Tadi padahal milih B loh. Kok bisa berubah C? Alasannya apa? Bisa dikonfirmasi teman-teman. Ayo. Jadi kalau menjawab tidak asal ya. Kenapa kok milih C bukan yang B? Alasannya ada di sini. Iya, nah kenapa ya yang C benar, karena yang C ini ada di paragraf. Oke. Ya, tepat ya. Ini sama persis. Di sana di sini tampak penjajah makanan yang menambah sesak. Itu jelas tepat sekali. Sama persis. Nah, kenapa kok enggak yang B? Kan hampir mirip. Di sana ramai. Kan benar. Di sana banyak pengunjung. Di sana banyak pengunjung yang ramai sekali untuk menyaksikan keberangkatan. Nah, tapi keberangkatannya bukan tim Kabupaten Jepara, tetapi kontingen Perseni SD se-Kabupaten Jepara. Nah, kenapa tidak yang B? Karena yang berangkat itu bukan, kalau
di sini keberangkatan tim Kabupaten Jepara yang berangkat ini hanya satu tim sebagai wakil. Nah, di situ. Tetapi karena di sini kontingen Porseni SD se-Kabupaten Jepara, berarti yang berangkat itu timnya banyak. Oh, suaranya hilang ya, Mbak ya. Untuk yang lain suaranya apakah hilang? Bisa dikonfirmasi? Suaranya oke, Mbak Hermi. Yang lain? Oh, kadang-kadang putus. Oke. Saya coba logout sebentar ya kalau gitu ya. Oke, sekarang bagaimana Mbak? Suaranya untuk yang lain? Dek Naila yang kadang-kadang putus, dan tadi Mbak Enci apa Mbak Aska tadi saya nggak lihat. Terus Mbak Lili, bagaimana suara saya sudah balik Mbak? Dan yang lain, suara saya sudah oke di sana? Oh, Dek Naila sudah oke ya? Oke. Mbak Lili, bagaimana yang suara saya hilang? Sambil nunggu konfirmasi Mbak Lili, kita lanjut ke nomor 40. Perhatikan pidato berikut. Peserta didik di madrasah ini ini Mbak Lili, oke Mbak Lili logout ya, dia menanyakan. Oh, Mbak Hermi langsung jawab deh, saya belum selesai bacanya. Oke, saya lanjut dulu ya Mbak Hermi ya. Peserta didik di madrasah ini lebih dari 200 orang. Banyak di antara mereka adalah dari kalangan keluarga tidak mampu atau miskin. Kewajiban kita yang mampu membantu biaya pendidikan mereka. Untuk itu, Bagian akhir pidato tersebut dapat dilengkapi dengan kalimat ajakan. A. Mari kita sumbangkan pakaian bekas untuk mereka yang membutuhkan. B. Mari kita sisihkan harta untuk membangun rumah untuk mereka. C. Mari kita bangun madrasah khusus untuk murid-murid yang miskin. D. Mari kita sisihkan harta kita untuk disumbangkan untuk pendidikan mereka. Mbak Hermi D, Mbak Mariam D, yang lain? Mbak Enci juga D, dan Naila D. Oke, saya anggap semuanya sudah bisa ya. Tepat sekali yang D. Kenapa? Karena di sini membantu biaya pendidikan, makanya berhubungan dengan harta atau uang. Oke, saya lanjut ke nomor 41. Sebentar lagi loading ya. Oke, saya perbesar dulu sebentar tulisannya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 41. Martono akan dibelikan sepeda baru. Iya Mbak Hermi, tidak ada. Mas Ri tidak ada, belum ada masuk. Mas Dian kayaknya saya kurang tahu, sekarang nggak pernah izin. Saya tanya, katanya lagi ada acara keluar kota, lagi sibuk ini kalau Mas Dian. Iya Mas Dian nggak pernah masuk. Kalau Mas Ri mungkin ada halangan, biasanya Mas Ri rajin masuk, mungkin ada halangan, belum sempat konfirmasi kayaknya sih. Oke, saya lanjut ya Mbak ya. Nomor 41. Martono akan dibelikan sepeda baru, ia naik kelas. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang di atas adalah A. Jika, B. Karena, C. Atau, D. Tetapi. Mbak Hermi A, Mbak Mariam A, Mbak Enci A, Mbak Denaila juga A. Oke, bisakah saya dibantu kenapa kok pilihnya A bukan yang B, bukan yang C atau yang D?
Kalau yang C sama D kayaknya nggak nyambung gitu. Kalau yang B ini nyambung. Iya, jika ia naik kelas. Kenapa kok milih kata Mbak Hermi? Karena yang tepat jika Miss nyambung. Martono akan dibelikan sepeda baru karena ia naik kelas. Tuh bagaimana? Hampir bisa itu. Martono akan dibelikan sepeda baru karena ia naik kelas. Martono akan dibelikan sepeda baru karena ia naik kelas. Ayo, kenapa nggak yang B? Kenapa pilihnya A? Oke, Denaila. Oh, yang lain agak nyambung. Oke, tepat sekali karena ada kata akan. Jadi kalau akan itu belum terjadi. Makanya dia menggunakan jika. Jika ini ada untuk ungkapan pengandaian. Tepat sekali yang A. Hati-hati ya, walaupun karena ini dimasukkan ke sini masuk agak nyambung ya. Tapi di sini ada akan. Nah, kalau tidak teliti, karena juga bisa masuk di sini. Kalau tidak teliti, tapi kalau teliti, karena tidak bisa masuk karena di sini ada kata akan. Oke. Lanjut ke nomor 42. Tanaman di kebun mulai layu. Sudah 1 bulan tidak turun hujan. Kalimat majemuk yang benar dari dua kalimat tersebut adalah, kemarin kalimat majemuk itu adalah 2 kalimat atau lebih yang dijadikan menjadi 1 kalimat dengan ciri-cirinya ada kata penghubung. Ya, ada kata penghubung. Nah, yang A, tanaman di kebun mulai layu dan sudah 1 bulan tidak turun hujan. Yang B, ketika sudah 1 bulan tidak turun hujan, tanaman di kebun mulai layu. C, tanaman di kebun mulai layu karena sudah 1 bulan tidak turun hujan. D, karena sudah 1 bulan tidak turun hujan, tanaman di kebun mulai layu. Mbak Hermi A, yang lain? Mbak Aska C. Oke, yang lain? Mbak Lili C. Denaila C, Mbak Enci C. Masri, oh ini ada Masri masuk. Tadi saya kok nggak lihat Masri kapan masuknya. Saya sapa dulu, selamat malam Masri. Mbak Masri sama Mbak Siti D. Tadi saya bilang Masri nggak masuk, tadi sudah di kelas belum Masri? Kok saya nggak lihat Masri masuknya ya? Selamat malam Masri, bisa dengar suara saya? Maaf ya Masri, tadi saya nggak lihat ya. Oh sudah masuk ternyata. Saya tidak lihat Masri tadi. Oke, ada 2 jawaban. Yang A, yang C, sama yang D. Oke, kita bahas dulu yang A. Yang A dengan kata hubung dan. Ya, untuk kata hubung dan, kalimatnya itu harus setara. Contohnya, saya masak, ibu tidur. Nah, di sini masuk. Saya masak dan ibu tidur. Jadi, ini setara, sama-sama melakukan kegiatan. Gitu. Jadi dia setara ya. Jadi di sini tanaman di kebun mulai layu dan sudah 1 bulan tidak turun hujan. Bisa nggak? Setara nggak ini kalimatnya? Kurang tepat ya. Ini kalimatnya kurang tepat. Jadi ini kalimatnya kurang tepat kalau yang A. Nah sekarang kita bahas C dan D.
Ini hampir mirip, cuman dibalik. Tanaman di kebun mulai layu karena sudah 1 bulan tidak turun hujan. Karena sudah 1 bulan tidak turun hujan, tanaman di kebun mulai layu. Nah, di sini ini kalimat C dan D itu maksudnya sama. Dan keduanya sama betul. Tapi dilihat di sini. Posisi yang awalnya mana? Ini kalimat 1, ini yang kalimat 2. Oke. Kalau yang D itu sebab dulu, ini namanya kalau menggunakan karena itu kalimat sebab akibat ya. Kalau yang C itu akibat dulu baru sebab, kalau yang D itu sebab dulu baru akibat. Nah, keduanya betul. C sama D ini keduanya betul. Tetapi dilihat di sini urutannya. Ini 1 dan 2. Jadi yang tepat adalah yang C. Yang atas dulu, tanaman di kebun mulai layu karena sudah 1 bulan tidak turun hujan. Jadi harus hati-hati. C sama D ini sama. Ya, itu cuman posisinya dibalik saja. Tapi keduanya juga betul ya teman-teman ya. Tapi di sini dilihat urutan kalimatnya. Oke, bisa dipahami untuk nomor 42? Bisa. Oke, saya lanjut ke nomor 43. Olahraga adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh. Olahraga umumnya dilakukan pagi hari, Jika dihirup dan masuk ke paru-paru, badan akan terasa segar dan nafas menjadi lega. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Udara di pagi hari terasa sejuk dan masih terbebas dari polusi. B. Embun pagi hari mengandung oksigen yang bersih. C. Suasana pagi hari masih dingin dan lembab. D. Pagi hari mengandung embun yang segar. A, B, C, D, mana yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas? Mas Ri yang A, Mbak Lili A. Oke, ada yang lain jawabannya A, B, C, D? Mbak Aska A? Oke. Tepat sekali jawabannya yang A ya. Kenapa kok enggak? Ini kalau kita masukkan yang B coba. Embun pagi hari mengandung oksigen yang bersih. Nah, sekarang orang bernafas itu dia menghirup udara yaitu oksigen, bukan embun. Ya, jadi kenapa yang B itu kurang tepat? Oh, suaranya hilang lagi ya, Mbak ya. Yang lain bagaimana? Suaranya juga hilang. Mbak Enci oke. Oke, berarti ini karena sinyalnya dari Mbak Lili ya, berarti ya sinyalnya, tapi Mbak Lilinya sudah logout. Saya lanjutkan. Nah, suasana tidak mungkin ya teman-teman. Yang pagi hari mengandung embun yang segar. Ini tidak mungkin karena kita bernafas menggunakan oksigen, bukan dengan embun. Embun itu dia berbentuk cair ya. Oke, lanjut ke nomor 44. Perhatikan surat berikut. Kepada yang terhormat Bapak Ibu murid kelas 6 di tempat. Dengan hormat, kami mengundang Bapak atau Ibu untuk mengikuti rapat komite SD Anak Soleh pada hari tanggal Jumat 24 April 2015. Waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat, tempat ruang kelas 6 SD Anak Soleh. Kata yang bergaris bawah yang tepat adalah A. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid kelas 6.
B murid-murid kelas 6 dan seterusnya, C, D. Ini sudah jawab, ada yang A, ada yang D. Oke. Saya lanjutkan ya, yang B murid-murid kelas 6 SD Anak Soleh, yang C Bapak Ibu wali murid kelas 6 SD Anak Soleh, D yang terhormat Bapak Ibu wali murid kelas 6 SD Anak Soleh. Oke, ini sudah ada yang jawab A sama D. Mbak Lili, bagaimana suaranya Mbak Lili? Masih hilang-hilang. Teman-temannya saya konfirmasi tidak hilang Mbak. Mungkin sinyalnya Mbak Lili nih. Oke, Mbak Aska jawabnya A. Mbak Enci juga A. Oh, sekarang oke. Oh, berarti sinyalnya Mbak Lili ya. Dek Naila juga A. Oke. Kemarin waktu kita membahas surat resmi, sepertinya kurang memperhatikan semua. Dalam penulisan surat ya teman-teman ya, kalau sudah menggunakan kepada, dia tidak pakai yang terhormat. Kalau sudah menggunakan yang terhormat, dia tidak menggunakan kepada. Ayo, yang mana ini kalau seperti ini? Tuh langsung konfirmasi C semua. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Diingat-ingat ya, jadi harus salah satu. Peraturan surat yang terbaru, kalau dulu kan sering kesalahan ini, kepada yang terhormat itu tidak boleh. Sekarang itu harus menggunakan salah satu saja ya. Diingat-ingat itu. Dan terus penggunaan kata sapaan seperti Bapak, Ibu, saudara, terus Anda dalam surat itu menggunakan huruf kapital ya. Ingat penulisannya. Oh, kurang fokus. Diingat-ingat kalau ada penulisan yang baku lagi, kalau seperti Bapak, Ibu, saudara, Anda itu harus menggunakan huruf kapital. Terus untuk penutupnya diingat-ingat, tidak boleh terima kasih banyak. Tidak boleh seperti itu. Ya, dalam menutup surat resmi ya, tidak boleh atas perhatian Bapak Ibu. Oh, gini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Itu tidak boleh. Ya. Saya mungkin ketik di sini sebentar. Atas, ini penutup ya, atas, ini saya kapital seharusnya, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Ini tidak boleh ya, perhatiannya sama banyak terima kasih, ini tidak boleh. Yang tepat seharusnya atas perhatian. Kalau tadi Bapak Ibu, jadi tulis Bapak Ibu. Nah, untuk saya itu harus penulisannya kecil, tidak kapital ya. Diri sendiri tidak dikapitalkan. Tapi kalau orang lain untuk sapaan dikapitalkan. Saya mengucapkan atau ucapkan, boleh mengucapkan terima kasih. Cukup seperti itu. Ini yang penulisan yang tepat. Jadi ada banyak terima kasih dan di sini penggunaan perhatiannya ini tidak boleh. Bisa dipahami untuk penulisan surat resmi teman-teman? Ini Mas Ri sama Mbak Maria malah ngobrol. Bagaimana, bisa? Oke, jangan sampai lupa lagi ya. Oke, saya lanjutkan. Atau mungkin ada yang masih ditanyakan buat surat resmi? Ada yang ditanyakan? Astaga. Iya, saya doakan semoga tidak lupa ya Mbak Aska ya. Dek Naila bagaimana Dek? Bisa dipahami Dek? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Untuk surat resmi? Oh, bisa ya, oke. Kita lanjut lagi ke nomor 45, masih soal surat resmi.
ya. Perhatikan surat berikut. Sekolah Dasar Anak Soleh, Jalan Imam Mahdi 45 Rembang. Kepada Kepala SD Kali Untung di Rembang. Dengan hormat, kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara perpisahan siswa kelas 6 SD Anak Soleh yang akan diselenggarakan besok pada hari dan tanggal Sabtu 25 April 2015, tempat Aula SD Anak Soleh. Kalimat efektif yang dapat digunakan untuk melengkapi surat undangan di atas adalah: atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih. Atas kehadiran Bapak kami sampaikan terima kasih. Atas kehadiran Bapak kami sampaikan banyak terima kasih. Atas kehadiran Bapak untuk hadir kami sampaikan terima kasih. Atas kesediaan Bapak untuk hadir kami sampaikan terima kasih. Mbak Lili A, Mbak Aska D. Ayo, yang mana? Ini sudah ada dua jawaban, A dan D. Mbak Siti B. Ayo, yang lain? Baru 3 orang yang jawab ini. A, D, B. Yang lain coba dipahami. A, B, C, D. Yang manakah? Oke. Oke, ini Mbak Hermi B. Oke, ayo, yang lain, Dek Naila, Mbak Enci, Mbak Lili. Ayo, saya masih menunggu jawabannya. A, B, C, D. Dek Naila B. Dek Naila B, yang lain? Mas Sri sudah, Mbak Enci sama Mbak Lili nih yang belum. Mbak Enci B. Oke. Mari kita bahas ya dari yang A dulu. Oh, Mas Sri berubah menjadi C. Oke, berarti A diralat. Berarti yang C. Oke, kita bahas semuanya dari awal berarti. Yang A, atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih. Ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Tadi sudah saya sampaikan, ada kehnya di sini itu tidak boleh. Ya. Oh, yang A tadi Mbak Lili. Coba saya cek. Mana tadi? Mbak Ska. Oh iya Mbak Lili, oh maaf Mas Ri. Oh oke, saya salah lihat, maaf ya Mas Ri sama Mbak Lili ya. Yang A Mbak Lili. Tadi sudah saya sampaikan ya, yang nya, adanya di sini itu tidak boleh untuk penggunaan surat resmi. Ya, tadi baru dibahas ya tadi ya. Terus yang B, atas kehadiran Bapak kami sampaikan terima kasih. Oke, tidak adanya, tidak ada banyak. Berarti kita keep dulu, kita simpan. Berarti ini sesuai dengan kata saya tadi ya, yang B. Yang C, atas kehadiran Bapak kami sampaikan banyak terima kasih. Ini boleh nggak yang C? Ayo, yang C boleh nggak? Kalau nggak boleh alasannya kenapa? Kalau boleh, tidak boleh. Kenapa? Kenapa kok nggak boleh yang C? Karena ada kata banyak. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi tidak boleh saya ucapkan, saya sampaikan banyak terima kasih. Itu tidak boleh. Oke. Yang ini, yang Mas Ri diperhatikan. Yang D,
Atas kesediaan Bapak untuk hadir kami sampaikan terima kasih. Yang D, boleh enggak? Atas kesediaan Bapak untuk hadir kami sampaikan terima kasih. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada kata kesediaan. Kesediaan ini ya kurang tepat, hampir sejajar dengan yang C. Nah, hampir sejajar dengan yang C. Jadi tidak boleh. Berarti yang tepat yang mana? Yang B. Atas kehadiran Bapak kami sampaikan terima kasih. Jadi dalam surat resmi bahasanya itu harus lugas. Tidak boleh mendayu-dayu kalau saya bilang ya. Sepertinya banyak gitu. Terus kesediaan. Nah, itu juga termasuk bahasa yang kurang tepat digunakan dalam surat resmi. Ayo lebih ini ya Mbak ya, ingat-ingatnya banyak itu tidak boleh dalam surat. Tadi kan sudah saya bahas. Oke, lanjut. Ini masih 8 menit. Kita sepertinya harus bisa 5 lagi ya, sampai 50. Oke, lanjut ke nomor 46. Perhatikan laporan kunjungan berikut. Laporan kunjungan. Tempat Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara, hari tanggal Sabtu 11 April 2015, waktu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hasil kunjungan ... Oke. Perbaikan penulisan ejaan yang benar dari laporan di atas adalah A. Sabtu 11 April 2015, B. Sabtu 11 April 2015, C. Sabtu .2, maaf tadi komanya nggak dibaca, .2 11 April 2015, D. Sabtu, 11 April 2015. A, B, C, D, mana penulisan hari dan tanggal yang tepat? B, Hermide. Yang lain? Saya tunggu jawabannya. D, Naila, D. Yang lain boleh dicoba. Mbak NCC D, Mbak Aska D, ya Mbak Lili sama Mas Ri, Mbak Mariam A, B, C, D, Mbak Lili D. Oke, Mbak Mariam D. Oke, saya anggap semuanya sudah bisa. Tepat sekali yang D ya. Jadi penulisan tanggal yang sesuai dengan EYD ya, EYD itu untuk istilah ini pengejaan yang benar sesuai dengan KBI, Kamus Besar Indonesia. Di sini hari dulu, koma, baru tanggalnya, bulannya, sama tahunnya. Ayo, Mas Ri ini nyeleneh sendiri yang C. Yang C itu kurang tepat karena ada .2 ya Mas Ri ya. Yang tepat itu pakai koma. Ya, penulisan tanggal yang tepat itu koma. Contohnya hari ini itu Selasa ya. Kita menuliskan hari ini Selasa. Berarti Selasa dengan huruf kapital S-nya ya. Selasa, koma 28 Maret, M-nya besar untuk bulan, penulisan bulan itu M-nya besar, Maret. Ini 2017 nggak muat, saya tulis gini ya, 2017, seharusnya 2017. Nah, ini penulisan yang tepat ya, Mas Ri ya. Nah, ini nomor A salah karena Sabtu itu penulisannya pakai B bukan P. Oke. Ini A sama B ini sama ya. Terus yang C salah karena dia pakai .2. Oh, suaranya diskon. Coba saya logout sebentar kalau gitu.
Oke, ini saya tambah waktunya 5 menit lagi. Nggak nyasuk. Oke. Nah, tinggal masih 9 menit. Oke. Jadi Mas Ri bisa dipahami ya Mas Ri untuk penulisan tanggal. Contoh lagi Rabu. Saya tulis di sini yang banyak nih. Rabu, koma ya. 20 April, contohnya 20 April. Ini hanya contoh ya. Tahunnya ditulis semua 2016. Nah, penulisan yang tepat itu seperti ini. Ya, Mas Ri bisa dipahami? Gimana Mbak, suara saya masih diskon? Sembari nunggu konfirmasinya Mbak Aska, saya lanjut ke nomor 47. Hai, titik-titik, apa kabar, titik-titik, Din, titik-titik, aku harap kamu sehat-sehat saja. Tanda baju yang tepat untuk melengkapi surat di atas adalah A, titik, koma, dan titik, B, koma, dan titik, C, koma, dan tanda tanya, D, titik, tanda tanya. A, B, C, D. Yang manakah itu yang tepat? A, B, C, D? Nomor 47, penggunaan tanda baca yang tepat. Mbak Hermi yang B, koma, titik. Yang lain? Yang lain? Dek Naila yang C, Mas Ri C. Ada yang punya jawaban lain? Mbak Aska C? Oke, kita coba bahas yang B sama C. Kita bandingkan. Koma sama, bedanya di titik sama di tanda tanya. Sekarang kita lihat. Ini koma, hai, apa kabar? Koma, Din. Nah, di sini ada apa kabar. Dia menanyakan kabar. Dia sebuah pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan apa kabar, Din? Nah, itu kalau menggunakan tanda baca yang mana? Tanda tanya. Jadi yang tepat adalah Mbak Ada, Mbak Mariam yang D, koma, titik, tanda tanya. Kurang tepat ya Mbak Mariam. Jadi seperti ini. Hai, apa kabar Din? Itu satu kesatuan. Jadi kenapa? Setelah hai di situ kita di mana ya saya nulisnya biar muat ya. Sebentar, saya hapus sebentar ini. Saya hapus tulisannya sebentar. Oke, di sini ada hai. Hai. Ya. Apa kabar? Din. Oke. Miss, saya cari yang koma, terus tanda tanya, nggak ada tanda tanyanya di akhir, adanya nya. Mana sih Mbak? Yang C ada tanda tanya aja Mbak. Yang C, koma, tanda tanya. Kelihatannya cuma separuh Mbak. Coba ya. Hai, apa kabar Din? Kenapa setelah hai itu koma? Kenapa kok nggak titik? Karena dilihat di apanya sini. Apanya? Apa ini huruf kecil, berarti di sini koma. Nah, apa kabar? Biasanya kan apa kabar? Cukup nulis apa kabar, cuman apa kabar. Apa kabar? Tanda tanya. Nah, tapi kalau ini diingatkan 5 menit lagi.
Tapi kalau di sini ada sebut nama, ya mungkin Dina atau Dini gitu. Nah, dia jelas huruf kapital kalau penulisan nama. Bukan berarti di sini kapital dia titik ya, tetapi koma. Koma, baru tanda tanyanya setelah nama. Hai, apa kabar Din? Seperti itu. Oh, Mbak Hermi nggak ada, nggak kelihatan. Ini gimana ini? Ini mungkin tampilannya ya Mbak Hermi ya, seharusnya ada. Itu tanda tanya ya Mbak Hermi ya. Apa kabar harus tanda tanya? Iya Mbak, kalau untuk apa kabar itu kan menanyakan. Kan seperti piye kabare, dia kan memerlukan jawaban. Beda lagi kalau saya baik-baik saja. Nah, itu kalimat pernyataan. Jadi dia berhentinya kalau saya baik-baik saja, titik. Saya baik-baik saja. Kecuali kalau seperti ini, saya baik-baik saja. Nah, itu pertanyaan. Aku baik-baik saja enggak gitu. Nah, kalau apa kabar, dia jelas. Ada kalimat tanya di sini, apa? Jadi dia iya, makanya diakhiri dengan tanda tanya, bukan titik untuk apa kabar. Nah, kenapa tanda tanyanya diletakkan setelah Din? Ya, karena yang ditanyain itu adalah si Dini, kita ambil saja Dini. Yang ditanyakan itu Dini. Nah, kalau dia ini sapaan ya, karena ini menyapa, kan seperti ini. Apa kabar Mbak Hermi? Jadi kan dia tanyanya sama Mbak Hermi, makanya dia satu kesatuan di sini. Kalau dia dipisah seperti ini. Hai, apa kabar? Tadi Mbak Hermi koma ya ini ya. Dinnya nggak cukup, saya taruh di bawah ya. Din titik. Nah, kalau apa kabar Din? Nah, ini kalau titik berhenti di sini, apakah ini pertanyaan Mbak Hermi? Ciri dari pertanyaan itu adanya kalau tulisan ya. Ya, kalau ini kalau pengucapan itu dari intonasi, nada seperti ini. Apa kabar Din? Nah, itu menanyakan. Nah, tapi kalau titik, kalau penulisan tanda dengan kalimat tanya itu adanya tanda tanya. Nah, kalau di sini titik, ini bukan kalimat tanya lagi, Mbak. Jadi rancu. Di sini ada apa? Kecuali seperti ini, saya paham apa yang kamu katakan. Nah, di situ dia ini namanya klausa, para klausa ya istilahnya. Tapi kalau seperti ini bukan klausa tapi pertanyaan. Jadi di sini membutuhkan tanda tanya. Seandainya Mbak Hermi punya kesimpulan seperti ini, tanda tanyanya di sini, tanya di sini, dinnya di sini. Tidak bisa seperti itu kalau penulisan. Ya, bisa dipahami ya. Ini karena waktunya sudah habis, tinggal 1 menit teman-teman. Saya akhiri kelasnya dulu. Besok malam kita belajar untuk ini lagi ya. Apa? Ilmu pengetahuan alam. Untuk matematikanya nanti kalau ada kelas kosong saya ini gunakan ya, tapi nunggu kelas lain yang kosong. Ini karena waktunya sudah habis, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, ini tinggal 30 detik. Yang ingin meninggalkan kelas saya persilahkan, tidak apa-apa. Ingin melanjutkan kegiatan? Oke Mbak, terima kasih Mbak.